Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga sabarataan jamaah musalla al-ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada kita berkumpul dalam majelis ilmu, kita mengkaji firman Allah dan meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab yang sama, yaitu kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana pembahasan kita yang lalu sampai pada bab berbakti kepada kedua orang tua, apapun itu bentuk baktinya selama tidak dalam rangka maksiat. Masih tersisa satu hadis lagi dari bab tersebut. Jadi kita baca hadis yang tersisa, hingga itu insya Allah masuk kepada bab yang selanjutnya. Hadis ini, hadis yang pertama pada malam hari ini, atau hadis terakhir dari bab yang kita bahas sebelumnya, ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menuturkan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihada. Ujar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tulak jihad. Jadi berpadah kepada Nabi SAW hendak umpat jihad di jalan Allah. Tentu saja ini permintaan yang mulia, ya. Karena jihad ini adalah puncak daripada dakwah agama Islam. Ya. Faqala, maka Nabi SAW pun merespon. Apa respon Sidin? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Ya, jadi pasti akan Nabi dahulu ini yang hendak pulang jihad ini kuitannya masih hidup atau pada? Qala na'am. Lalu ujar orang yang datang ini, na'am, tinggi masih hidup keduanya. Faqala, maka lantas Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid. Oh, lamun kaya itu maka berjihadlah dengan cara berbakti kepada keduanya. Jadi rupanya Nabi SAW ini mengetahui kondisi orang yang datang kepada Sidin ini. Orang yang hendak umpat jihad tadi sudah diketahui oleh Nabi SAW kondisinya. Ya. Kemudian Sidin memastikan ini orang ini ada besi kuitan. Setahu Nabi masih hidup, lawan sudah tua. Jadi Nabi memastikan
apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jadi anak tulak jihad ini marga kuitan sudah meninggalkan atau napakah? Karena setahu Nabi kuitan orang ini sebetulnya sudah tuhat tadi. Nah ternyata orang tuanya masih hidup, maka Nabi SAW ada memberi izin kepada orang ini berjihad, melainkan Nabi SAW memerintahkan kepada orang ini untuk berjihad dengan cara yang lain, yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Nah dalam hal ini kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, faidah yang kalau kita ambil adalah bahwasanya saganal-ganalnya pahala jihad di jalan Allah dalam kondisi yang kayak ini nih, masih lebih ganal pahala jihad berbakti kepada orang tua. Jadi kada selamanya jihad berperang melawan musuh itu kada selamanya jadi prioritas, jadi yang utama kada selamanya. Melihat kondisi. Bila kondisinya memungkinkan, ayo aja silakan aja jihad. Tapi bila kondisinya kayak orang yang datang kepada Nabi ini, nah jihad terbaik adalah berbakti kepada orang tua. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala mengomentari hadis ini jadi hada kulluhu dalilun li'idhami fadilati birrihima. Hadis-hadis yang kita baca yang ada di bab ini tadi, ya berataan, ini sejatinya menjadi bukti bahwasanya berbakti kepada orang tua itu urusan nang agung, amal ibadah nang ganal pahalanya. Wa annahu akadu minal jihad. Bahkan ujar Imam Nawawi rahimahullah, berbakti kepada orang tua nang sudah tuhat khususnya ini lebih diutamakan daripada jihad berperang mengangkat pedang. Ya, lebih utama. Lain sudah memang kuitannya tadi sudah meninggal dunia, kada ada lagi tanggungan misalnya. Nah bisa jadi lain kisahnya, bisa jadi lain pula ya, arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan wa fihi hujjatun lima qalahu ulama annahu la yajuzul jihadu illa bi idznihima idza kana muslimaini. Dan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi terdapat dalil tentang apa? Tentang pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya kada boleh jihad bila kada dapat izin atau restu orang tua non muslim. Jadi bila kuitan keduanya muslim kada memberiakan anaknya tolak jihad, maka anak tadi kada boleh tolak jihad. Lain bila misalnya kuitannya berdua itu tadi ya musyrik misalnya, lah pada membolehkan. Nah ini para ulama mengatakan melihat kondisi, bila kau ditinggalkan tetap tinggalkan berjihad ya, karena bisa jadi larangan kuitan nang kada muslim ini tadi ya marga hendak mendukung musuh. Tapi bila kuitannya muslim, maka bila kada dibariakan oleh kuitannya, apapun alasan kuitannya kada membariakan, tetap kada boleh tolak. Nah maka dari sini ya, sekali lagi bakti kepada orang tua itu pahalanya bisa lebih ganal daripada jihad berperang mengangkat pedang. Habis kita dari bab tentang berbakti kepada orang tua selama bukan dalam rangka maksiat. Kemudian keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, masuk kita kepada bab yang selanjutnya, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala memberinya judul dengan babun man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab akibat seseorang yang kadang memanfaatkan kondisi orang tuanya, maksudnya kada sawat berbakti kepada orang tuanya ya, sehingga gara-gara itu
inya kada kau masuk surga. Artinya jangankan durhaka kepada kuitan, kita gagal memanfaatkan kesempatan aja bisa tak tunda masuk surganya. Jadi bila ada kesempatan berbakti kepada orang tua, tapi kadang kita manfaatkan, nah itu bisa jadi menunda masuknya sang anak ke surga. Karena kedua orang tua ini, bakti kepada orang tua ini adalah jalan nang paling gampang sekaligus pintu nang paling lebar bagi seorang anak kesan masuk surga. Bila kada dimanfaatkan, maka potensi tertunda masuk surganya genap. Hadis yang pertama, nah ada di bab ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu." Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang, 3 kali diulang di sini. Qalu ya Rasulullah man, maka para sahabat mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyumpah celaka kepada seseorang ini tadi. Nah para sahabat pasti penasaran, ini yang dimaksud siapa? Atau perbuatan apa nang kau mengolah seseorang itu celaka, didoakan celaka oleh Nabi. Jadi para sahabatnya kadang tak masuk ke doanya Nabi tadi, makanya bertakun, wahai Rasulullah, siapa nang pian maksud nang celaka tadi siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man adraka walidayhi indahul kibaru au ahadahuma fadakhalan nar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nang celaka nang aku maksud tadi ujar Sidin adalah seorang anak nang diberi kesempatan oleh Allah mengurus kuitannya pas sudah tua, atau salah satu dari kedua kuitannya yang seharusnya diurus tapi kada diurus. Nah marga itulah akhirnya anak ini tadi justru masuk neraka. Ya. Jadi kada sampai durhaka, kada mengurus, kada maharagu, kada mahuan, kada sampai durhaka namanya berarti kuitan apa segala macam, kada. Marga kada mengurus tadi aja. Sekalinya kau mengolah sang anak masuk neraka. Ya. Nah dijelaskan di sini oleh para ulama. Ada beberapa poin yang penting di sini. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan satu kata, nah faedahnya itu genap, yaitu al-kibar, masa tua, ya, kuitan pas masa tuanya al-kibar. Ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ini? Ya, penjelasannya dijelaskan oleh Syekh Al-Mulla Ali Al-Qari Jasidin wa khussa bihi li'annahu ahwajul awqati ila huquqihima. Nabi sebutkan masa tua dikarenakan pada masa tersebutlah seharusnya si anak semakin berbakti kepada kedua orang tua. Karena bila kuitan sudah tua, pasti anak ada urun juga melihat. Pasti sang anak ini apabila melihat mendapat kekuatannya sudah tua, ini langsung paham. Oh berarti perlu dibantu, perlu dikawani, perlu didampingi. Kalau bila ada hajat, ada keperluan, ya, maka harus didampingi. Paham aturannya itu. Nah sawat masih kada paham pada kuitannya sudah tua, ya, maka ujar Nabi SAW pada kholanat ini nang akhirnya bisa menyebabkan anak itu tadi terjerumus ke dalam api neraka. Apalagi lamun ternyata orang tua ini pas kada diurus oleh anak, padahal orang tuanya anak benar diurus oleh anaknya, sekalinya sakit hati, sekalinya kada rela, kada ridho. Nah ini akhirnya mengolah si anak tadi masuk ke dalam neraka gara-gara orang tuanya meninggal dalam kondisi
membawa ketidakridhaan kepada anaknya. Ya. Marga kedema urus saja tadi. Ya. Sehingga di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah ya, mengurus kuitan kita apalagi yang sudah tuha. Ya. Ini lamun awak benar harus kita nomor satuakan. Bilanya misalnya kita harus mengurus kuitan, tapi ada anak juga yang harus diurus, ada bini juga yang harus diurus. Nah ini dibicarakan, dipanggilkan kepada bini kayak apa bagusnya. Ini ulun kuitan Tuhan sudah, anak ada juga, ya sama-sama harus diurus. Tapi berhubung ya, kuitan ini ada lagi nama urus selain ulun, maka ulun mohon izin waktu ulun hendak dipakai banyak dasar mengurus kuitan. Dalam hal ini ya, bini pun harus berpaham-paham juga, jadi sama-sama saling paham sehingga ya anak ini atau si laki ini tadi kau menjalankan tugasnya berbakti kepada kuitannya ya, nang bini pun paham kondisi sehingga kau mendidik, menjaga, mengurus anak-anak tadi. Jadi harus dibicarakan karena ini pahalanya ganal dan usaha akan benar di sini keluarga kesabaratan jamaah rahimani wa rahimakumullah, usaha akan benar nang mengurus kuitan kita tuh ya kita seorang. Jangan sampai kesempatan kita gasar masuk surga itu terlewatkan atau malah diambil orang. Ya. Jadi namun kalau kita nang mengurus lawan ding sana kita. Ya. Kita nang mengambil tanggung jawab itu sebagaimana kuitan kita mengambil tanggung jawab mengurus kita pas rahatan masih halus-halus. Baik. Ini adalah hadis satu-satunya yang ada di bab ini. Wallahu a'lam. Kemudian pindah kita kepada bab yang selanjutnya. Bab ini diberi judul oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dengan babun la yastaghfiru li abihil musyrik, atau babun la yustaghfaru li abihil musyrik. Bab tidak sah istighfarnya seorang anak yang muslim kepada orang tuanya yang musyrik. Ya. Ini perlu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab ini ya. Karena memang ada larangannya di dalam Al-Quran bagi seorang anak non muslim memintakan ampun kepada Allah gasan kuitan nang ada muslim. Ada larangannya seharusnya. Bujur kita sayang misalnya lawan kuitan waliyadillah ada kuitan nang misalnya ada muslim umpamanya. Ya. Tapi rasa sayang kita ini kepada kuitan kita kada kau lebih ganal daripada rasa sayang kita kepada syariat Allah. Oleh karena itulah bab ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Pada bab ini cuma ada satu hadis juga ya. Bahkan ini sebujurnya ada hadis, melainkan sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan ya, tentang dua firman Allah Subhanahu wa taala, nang salah satunya itu membawa atau menghapus hukum ayat yang sebelumnya. Ayat yang dimaksud yang pertama itu adalah ayat 23 sampai 24 dari surat Al-Isra. Nang bunyinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Dan apabila telah sampai masa tua kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan uff. Uff ini bahasa Arab yang kalau diterjemahkan artinya atau dhajar. Artinya itu saya sudah muak, ya. Sudah lapar mengurus kuitan. Nah sama dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kata al-kibar, masa tua.
Kenapa? Karena di masa tua inilah banyak benar tantangan bagi anak itu merawat orang tuanya. Orang tuanya misalnya ya, buang hajatnya kadang-kala ditahani. Jadi di mana aja bilanya sudah kada kemarin di situ Bang membuangnya. Ya bisa ditilang, bisa dikarpet di mana-mana sehingga sang anak diuji dengan ujian yang sangat amat besar pada saat urus kuitannya ini tadi. Dan pada saat itulah anak ini mudah benar keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang menunjukkan bahwasanya ini sudah lapar. Ya kayak kuitannya tadi masih ya sigar, masih bigas, mungkin kada sampai selapa itu. Tapi kuitannya sudah tua benar misalnya, ya kemana-mana harus dipapak berjalan, umpamanya makan harus disuapi, umpamanya. Ia makannya apa aja pun dimakan. Baru seleranya masih pemilih juga misalnya. Anak ini anak itu dimakan sedikit sampai cari yang lain pulang makan sedikit sampai pulang. Nah ini meskipun kondisinya kayak ini, sang anak harus tetap bersabar. Keluar sedikit kata-kata, juga. Nah, ini yang kita khawatirkan karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang ucapan kasar apapun, selapar apapun anak mengurus kuitannya, kada boleh ada kata-kata yang kada baik. Makanya di sini Allah Taala sebutkan kata al-kibar, masa tua, karena disitulah tantangan ganal pada saat anak mengurus kuitannya. Nah ayat yang mulia ini tadi jamaah rahimahullah Al-Isra ayat 23 ini ayat yang isinya itu perintah kepada kita gasan berbakti kepada orang tua. Nah salah satu cara bakti itu adalah memintakan ampun kepada Allah gasan kuitan. Jadi kan cara berbakti kepada orang tua ini banyak. Nah salah satu caranya kita banyak-banyak beristighfar, minta ampun gasan kita seorang lawan gasan kuitan kita. Ya, kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara bakti. Awal mulanya ayat yang mulia ini tadi berlaku gasan kuitan nang muslim atau nang kada. Awal mulanya. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa nasakhat hal ayatul lati fi bara'ah. Nah, hukum pada ayat yang mulia ini jadi dihapus oleh ayat 113 pada surat At-Taubah. Jadi tetap berbakti kepada kuitan, tapi batasan baktinya ini nanti dihapus. Ya, nanti disesuaikan kembali dari yang tadinya bakti sampai memintakan ampun bahkan kepada kuitan yang kada muslim. Di ayat 113 surat At-Taubah Allah Subhanahu Wa Taala hapus hukum tersebut. Allah berfirman, "Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidaklah pantas bagi nabi, bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang menyekutukan Allah meskipun orang-orang itu adalah karib kerabat mereka. Jadi Allah katakan ada pantas. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah catatannya, apabila kita itu kada pantas atau seorang anak itu kada pantas mintakan ampun gasan kuitan nang musyrik, ada catatannya, ada di setiap waktu. Tapi kata Allah, mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah sudah jelas, setelah sudah selesai qadha dari Allah bahwasanya mereka itu termasuk penghuni neraka. Artinya apa? Pas meninggal dalam kondisi musyrik. Bila masih hidup doakan hidayah. Tapi bila sudah meninggal, tampaknya, zahirnya masih di atas kesyirikan, maka kita kada kau memintakan ampun gasan kuitan masih dalam kondisi musyrik tadi meninggalnya. Tapi bila masih hidup, justru kita dianjurkan untuk memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gasan kita lawan gasan orang yang belum mendapat hidayah. Jadi ayat yang mulia ini membatasi bakti kita, atau membatasi bakti seorang anak non muslim
apabila kuitannya itu non muslim, orang musyrik. Batasan baktinya tadi khusus urusan istighfar ini kada pantas. Berarti yang lain-lain pantas masih. Ya. Memberikan nafkah, ya. Melaksanakan perintah selama kada maksiat tadi. Ya. Maharagu, mahurus, mengobati segala macam, ya ini tetap dilakukan. Ya. Baik. Ini bab tentang tidak pantas memintakan ampun bagi orang tua yang musyrik. Kemudian bab yang selanjutnya ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakannya dengan judul Babun Birrul Walidil Musyrik. Bab hendaknya seorang anak tetap berbakti kepada orang tua yang musyrik. Nah, jadi supaya tidak salah tangkap terhadap bab nang tadi oleh Imam Bukhari dibahas pulang bab khusus kayak apa caranya anak itu berbakti kepada kuitannya meskipun kuitannya musyrik. Ya. Jadi supaya tidak salah tangkap terhadap bab nang sebelumnya oleh Imam Bukhari ditambah dengan bab nang ini. Nah inilah cerdasnya ulama terdahulu dalam hal ini Imam Bukhari dalam menyusun bab. Jadi sidin menyusun bab nang sing banyakan ini tuh berpikir juga mana babnya nang dahulu dipasang. Ya. Hadis-hadisnya apa aja yang ada di bab ini. Apabila mau ulangi hadis ini di bab nang lain umpamanya. Berataan sudah dirancang sedemikian rupa oleh Imam Bukhari. Tujuannya itu supaya kita nyaman membacanya. Nah, pada bab ini ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, termasuk di dalamnya ada athar juga, ya, yaitu riwayat dari sahabat. Yang pertama yaitu tentang athar dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini salah satu as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam, ya, yang permulaan masuk Islam. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mengatakan, ini berkisah, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Ada 4 ayat dalam Al-Quran yang Allah turunkan itu asal muasalnya gara-gara perbuatanku. Ya. Jadi sababun nuzul ayat di dalam Al-Quran, 4 ayat dalam Al-Quran itu turun, ya, karena perbuatannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini sebuah kemuliaan, makanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkisah. Ya. Perbuatan, ya, atau muamalahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian muamalah itu mengandung suatu faedah, perlu dijelaskan hukumnya, Allah turunkan ayat, ya, karena muamalahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas berkisah. Dan ini termasuk keutamaannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata beliau, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Kanat ummi halafat an la ta'kula wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan. Ayat yang pertama itu turun pada saat kejadian ibuku, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum kecuali aku berpisah dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita singgung kisahnya di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Pada kejadian ini Allah akhirnya turunkan suatu ayat dari surat Luqman ayat 15. Ya. Jadi melihat kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas yang berhadapan dengan ibunya, nah ada akun makan, ada akun minum tadi, ya, sampai saat itu keluar dari agama Islam, menyaksikan akun makan, akun minum, ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya, yang sekaligus memberi petunjuk kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kayak apa sih dia mengambil sikap. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu berusaha keras,
Maka ada usaha nang asaan tapi usaha nang keras. Ya, saing mengusahakan agar engkau terjatuh dalam kesyirikan, biar Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Ingat di sini Allah tidak katakan maka durhakailah keduanya ada. Tapi Allah katakan fala tuti'huma. Pada saat itu ya, stop dulu taat. Apabila disuruh untuk menyekutukan Allah, nah pada saat itu stop taat. Bila susuruhannya lain pada itu, taat lagi. Jadi bagus banget bahasa di dalam Al-Quran ini. Tidak ada sedikit pun memerintahkan kita tidak berbuat buruk, bahkan pada saat kondisi yang kayak ini. Allah gunakan fala tuti'huma, jangan taati perintah keduanya. Kemudian wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Tapi tetap dampingi keduanya selama di dunia dengan pendampingan yang baik. Jadi bujur-bujur urusan yang kesyirikan tadi aja yang kita stop taat tadi, sisanya tetap harus taat. Nah ini ayat yang pertama yang turun tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, watsaniyah inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani faqultu ya Rasulullah habli hadza. Kejadian kedua yaitu pada saat selesai suatu peperangan, aku melihat ada sebilah pedang yang membuatku takjub. Ya, jadi mungkin pedangnya baik benar, sehingga saat tertarik untuk memiliki pedang tersebut, fakultu, maka aku katakan kepada Rasul, ya Rasulullah habli hada, wahai Rasulullah, tolong izinkan aku memiliki pedang ini. Maka turunlah ayat Allah, yas'alunaka 'anil anfal, surat Al-Anfal ayat 6 pertama. Allah berfirman menceritakan tentang para sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang pembagian harta rampasan perang. Awal mulanya Sa'ad, karena melihat Sa'ad tadi hendak pedang, nah sahabat yang lain 4 juga. Rasul kami hendak nang ini, ulun hendak nang ini. Maka Nabi SAW ini berat kayak menjawabnya. Maka turunlah ayat surat Al-Anfal ayat 1. Ini kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, wasalitsah inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku pernah sakit garing. Maka Rasul SAW datang menjenguk. Faqultu ya Rasulullah inni uridu an aqsima mali afa usi bin nisfi. Maka melihat Rasul datang, mungkin saat ini merasa sudah garingnya ini parah benar. Rata-rata para sahabat itu ya, atau orang-orang di masa itu, orang-orang Mekah, Madinah pada saat itu, bilanya garing demam itu bila asana meninggal sudah. Bahkan pernah pada saat awal mula hijrah, orang-orang muhajirin belum cocok lagi lawan cuacanya Madinah, sehingga orang muhajirin banyak nang garing, termasuk Abu Bakar, termasuk Bilal bin Rabah. Ini garingan, bahkan saking parahnya garing itu tadi, sampai-sampai masing-masing sahabat nang garing, nang muhajirin ini tadi merasa asal meninggal sudah. Nah, ini sama ini dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sini merasa garing sudah parah benar, sampai-sampai waktu Nabi SAW datang, sedang bertakun, wahai Rasulullah, saya ingin membagikan hartaku warisan yang sudah siap-siap. Apa usi bin nisfi, bolehlah kalau seandainya setengah harta ulun itu ulun jadikan sebagai wasiat, ya, diwasiatkan gasan orang lain setengah hartanya. Faqala, maka kata Nabi SAW, la, ada boleh. Setengah harta itu pada boleh diwasiatkan gasan nang lain. Fakultu asulus, maka saat mengatakan kalau begitu kayak penuh sepertiga, setengah kada boleh sepertiga bang. Fasakat, maka Nabi SAW diam. Fakana tsulusu ba'dahu jaiza, maka tidak lama setelah itu Nabi diwahyukan kepadanya bahwasanya sepertiga harta seseorang boleh diwasiatkan gasan orang lain, dan batas maksimalnya sepertiga dari harta.
Baik. Kemudian kejadian yang keempat, warabi'atu inni syaribtul khamra ma'a qaumin minal ansar. Yang keempat, aku pernah meminum khamar. Ini di masa di mana khamar, minuman keras itu belum diharamkan. Ya. Jadi pengharaman khamar itu tuh kada langsung pas rahatan Islam dimulai itu kada. Bahkan kejadian ini di Madinah. Kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas yang sidin kisahkan ini terjadi di Madinah. Dan waktu itu belum diharamkan khamar. Jadi waktu itu ujar Sa'ad, saya pernah minum khamar bersama sekelompok orang dari Ansar, orang Madinah. Minum. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahi jamalin. Nah, orang mau. Jadi salah satu dari kami membawa rahang onta, kemudian dipukulnya lah hidungku sehingga hidungku patah. Ya. Mbak patah tadi sadar akhirnya saat. Fa'ataitun Nabi, maka aku pun mendatangi Nabi SAW mengadu bahwasanya ini akibat khamar separah ini wahai Rasulullah. Ya. Nang memukul pada sadar, nang dipukul sadarnya juga sudah sakit. Ya. Maka nang terjadi apa? Fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamri. Maka kada lawas imbah saat datang kepada Nabi SAW turunlah ayat pengharaman khamar. Nah, yang menjadi inti pembahasan kita dari 4 kejadian yang dibawakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah kejadian yang pertama tadi. Kejadian di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ya, berhadapan dengan ibunya, dengan mamanya, nang kada anak makan, kada anak minum kecuali saat murtad. Dan dalam hal ini Sa'ad bin Abi Waqqas Allah perintahkan untuk tetap di atas Islam, tapi juga tetap berbakti kepada orang tua. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, nang selanjutnya athar atau hadis nang selanjutnya ini adalah sebuah kisah tentang Asma binti Abi Bakar, salah satu anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana Asma binti Abi Bakar mengatakan, atatni ummi raghibatan, suatu hari ibuku datang kepadaku karena rindu. Jadi kisahnya ini, keluarga sahabat rahimani wa rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq salah satu biniknya Sidin itu ada yang masih musyrikah. Ya. Nah, bini Sidin yang masih musyrikah pada saat itu tuh ngarannya Qailah. Kejadian ini terjadi pada saat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata Hudaybiyah antara kaum muslimin lawan musyrikin. Makanya tak bisa Abu Bakar di Madinah, nang bini Sidin Qailah tadi di Makkah. Karena perjanjiannya orang musyrik yang sudah ke Madinah harus diberikan ke Makkah. Sedangkan muslim nang sudah terlanjur ke Makkah kada boleh diberikan ke Madinah. Itu perjanjiannya. Nah, makanya tak bisa. Ngaran tak pisah dari anak Qailah ini ya, kagandangan karindangan lawan anak Asma tadi. Makanya akhirnya ya berkirim surat ya, sehingga Asma dapat kabar nih mamanya hendak datang karena kagandangan tadi. Nah, melihat kondisinya tadi masih ada perjanjian gencatan senjata, maka Asma binti Abi Bakar ini inisiatif batapun kepada Nabi SAW, kayak apa ini? Bolehkah adakah menerima tamu nih? Meskipun kekuatan turun, tetapi kondisinya Sidin ini masih musyrikah dan kita masih dalam perjanjian Hudaybiyah tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, na'am, iya boleh. Ya. Silakan sambut kedatangan ibumu, silakan lepas kerinduan ibumu. Jadi bahkan dalam kondisi kayak ini pun ya, selama memang di luar urusan peperangan, di luar urusan permusuhan kaum muslimin lawan musyrikin, itu sah-sah saja
seorang anak bertemu dengan orang tuanya meskipun orang tuanya tadi musyrikah. Nah, dalam hal ini faedahnya apa? Faedahnya adalah jangankan nang kondisi lapang, kondisi gencatan senjata perang aja, ini tetap seorang anak itu, apalagi ini kuitannya nama mulai hendak silaturahim, maka seorang anak harus tetap menyambung tali silaturahim kepada orang tuanya. Apalagi kondisinya kada ada apa-apa, perang ada, ya. Kondisinya aman, duit ada aja, kontak ada aja, rumah alamatnya tahu aja, kadang tapi sibuk-sibuk awal benar juga misalnya, ya, maka ini harus lebih diperhatikan lagi tali silaturahimnya. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya pula, yang selanjutnya ini adalah sebuah kisah yang dikisahkan Ibnu Umar tentang ayahnya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ibnu Umar mengatakan, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara tuba'u. Kata Ibnu Umar, pada suatu hari ayahku, yakni Umar bin Khattab, itu melihat ada sepasang pakaian siyarok. Siyarok itu jenis pakaian nang bahannya itu banyak sutranya atau sutra sabukuan. Ini siyarok. Nah, hullah, adapun hullah itu pakaian nang satu estel, atasan bawahan. Ya. Ini hullah namanya. Nah, waktu itu Umar bin Khattab melihat ada sepasang pakaian nang jenisnya itu siyarok, baik benar pakaiannya nih, ya. Kombinasi baju ya lawan bawahannya ini bagus benar dan pas benar waktu itu dijual. Nah, sedang dijual dan dijualnya itu kada jauh dari lokasi Masjid Nabawi. Maka Umar bin Khattab melihat pakaian yang bagus itu tadi, ini kondisinya Umar belum tahu hukum memakai sutra dasar lalakian. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ibta' hadhihi falbasha yaumal jumu'ah wa idza ja'akal wufud. Wahai Rasulullah, ini baju baik badar nah. Jaka pian untuk hari, pian pakai pas hari Jumat atau pian pakai pas menyambut tamu. Jadi Umar tahu nih cocok pakaian ini dipakai Nabi. Bagus pakaiannya. Dan Umar ini salah satu sahabat yang paham selera berpakaian sebetulnya. Cuman Ibas Sidin jadi khalifah karena Sidin khawatir benar tamakan harta nang lain ampun Sidin, akhirnya ya, jadi sahabat nang pakaiannya itu salah satu yang paling lusuh. Tapi untuk selera berpakaian Sidin ya termasuk sahabat nang baik. Makanya Sidin kau melihat ini baju ini bagus untuk dipakai Nabi. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innama yalbasu hadhihi man la qalaqalah. Wahai Umar, nang memakai baju nang kayak ini tadi, baju siyarok ini tadi, itu adalah orang nang kaya di akhirat kadada dapat jatah masuk surga. Jadi Nabi kan menyari ke Umar, kada cuma madahkan aja, wahai Umar, mun sawat tak pakai pakaian itu di dunia, di surga ada dapat jatah masuk. Sehingga Umar barulah sadar, barulah tahu Sidin bahwasanya haram bagi laki-laki di dunia memakai pakaian yang ada sutranya meskipun ada sepupuan. Ya. Sudah habis kisah itu, yang berlalu beberapa hari, fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulal. Selang beberapa hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberi orang hadiah banyak benar pasangan pakaian. Nah sayangnya tadi bahannya siyarok itu tadi. Jadi kada sepasang aja tapi banyak. Ya, ada orang memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sidin terima. Nah di sini ada faedah bahwasanya boleh aja
lalakian itu menerima hadiah kain sutra boleh. Bila ada nama hadiah di sutra boleh diterima hadiahnya, tapi tidak boleh dipakai. Nah, berhubung kada boleh dipakai, maka apa yang dilakukan Nabi? Fa arsala ila Umar bihullah. Sidin ingat beberapa hari yang lalu Umar itu sempat tertarik dengan baju nang dari siarot tadi. Akhirnya sepasang pakaian yang dihadiahkan kepada Nabi ini dibawa dan diberikan kepada Umar bin Khattab. Begitu sampai kepada Umar pun ngaran Umar tadinya dipadai kada boleh, tiba-tiba diberi takjub sini. Maka kata Umar, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta?" Wahai Rasulullah, kaifa orang nak pakai ujar pian kada boleh. Sedangkan ini hadiah dari pian, kan mungkin menolak. Jadi kayak apa nih? Maka kata Nabi SAW, "Inni lam u'tikaha litalbasaha." Wahai Umar, aku berikan sepasang pakaian siaroh itu kepadamu lain gasan ikam pakai, walakin tabi'aha, tapi gasan dijual. Nah, di sini pulang faidah fikihnya boleh bagi seseorang itu menjual, seorang laki-laki menjual barang yang ada boleh dipakai seperti sutra, emas misalnya, ada masalah dijual. Jadi mata pencaharian ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu adalah dipakai kan. Au taksuwaha, atau engkau ada hendak menjual itu hai Umar, silakan berikan kepada keluarga yang lain yang kau memakai. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terimalah oleh Sidin hadiah dari Nabi tadi, dan Sidin keingatan ada berisi dingsanak semama. Sidin ada berisi dingsanak satu mama. Ngarannya itu Utsman bin Hakim, yang ketika itu sedang berada di Makkah. Jadi kejadiannya di Madinah, tapi Umar ingat di Makkah itu ada dingsanak Sidin ngarannya Utsman bin Hakim, ini belum masuk Islam. Maka akhirnya Umar berinisiatif menghadiahkan pakaian tersebut gasan Utsman bin Hakim, gasan dingsanak Sidin yang belum masuk Islam ini tadi. Nah, di sini faedah lagi, boleh bagi seseorang memberi hadiah gasan sanak saudara kerabat meskipun ini non muslim. Ini anak dibahas Imam Bukhari sebujurnya, yaitu apa yang dilakukan oleh Umar inilah yang menjadi dalil, meskipun keluarga kita umpamanya, kerabat kita umpamanya ada yang kada muslim misalnya, tetap boleh kita berbuat baik kepadanya, memberi hadiah, membantu menunaikan kebutuhan, bahkan misalnya ada terlilit hutang kita bantui. Karena bisa jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian meluluhkan hatinya sehingga dia ingin memeluk Islam. Jadi meskipun berbeda keyakinan, tapi tetap tidak menghalangi kita gasan berbuat baik, tapi ini berlaku gasan muamalah duniawi aja, pergaulan duniawi aja, tidak berlaku dalam urusan peribadatan. Itulah fungsinya ayat lakum dinukum waliyadin. Bila urusannya agama kita masing-masing, tapi bila urusan dunia kita kalau saling bantu pada masalah. Nah, ini yang hendak dijelaskan oleh Imam Bukhari lewat kisah yang Sidin bawakan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ini tadi. Maka kaum muslimin dan muslimat, keluarga sabarataan rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah bahwasanya bakti seorang anak itu tetap berlaku kepada orang tuanya meskipun orang tuanya tadi tidak muslim, meskipun kedua orang tuanya tadi musyrik. Baktinya tetap berlaku, jangankan kuitan, dingsanak semama aja tetap kita berbuat baik, apalagi kepada kuitan kita. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi orang non muslim kemudian kuitannya keduanya muslim malah ada berbakti kepada kuitannya.
Kalau non muslim aja tetap Allah perintahkan kita berbakti, maka orang tua dengan kondisinya muslim jauh lebih ditekankan lagi untuk kita lakukan perbuatan bakti kita kepada keduanya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi ini beberapa hadis dan asar yang bisa kita baca secara singkat, kita ambil faedahnya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kesan kita seberdaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini yang bisa ulun sampaikan. Bila ada yang salah, yang kurang, ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.